Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Widiantara, NPM 215 061 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari styling penulisan sebuah karya ilmiah. Pertama-tama yang perlu kita siapkan itu adalah file yang ingin kita buat. Nah, ini lalu kita atur untuk biar mempermudah kita dalam menghitung eh, jarak antar penulisan ini bisa kalian atur sendiri. Di sini ada inch, milimeter, sentimeter, dan lainnya yang sering kita gunakan biar lebih mempermudah itu menggunakan centimeter. Oke, lalu di sini kita bisa mengatur terlebih dahulu margin ya. Eh, yang umum kita gunakan itu tiga, kanan, kiri, atas, bawah itu tiga. Lalu papernya bisa kita gunakan yang biasa atau yang umum sering digunakan itu adalah ukuran A4. Oke, selanjutnya di sini kita buat section atau antar judul bab dan juga subbab. Nah, seperti yang diketahui untuk section sendiri itu terbagi menjadi beberapa yang dimana ada judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, pendahuluan, dijauhan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, seperti yang terlihat bahwa pada umumnya untuk judul itu menggunakan section break yang digunakan untuk mempermudah kita dalam hal penomoran. Nah, jika dalam hal yang sama itu kita menggunakan page break dan setelah daftar isi, daftar-daftar gambar seperti daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel itu untuk masuk ke bab pembahasan itu bisa kita gunakan section break kembali karena dalam sistem penomoran itu agak berbeda dan ini mempermudah kita dalam nanti membuat sistem penomoran. Oke, lanjut. Di sini contohnya kita buat judul user X pada sistem Excel Games. Nah, yang telah tadi disebutkan itu judul ke daftar isi itu menggunakan section break. Section break sendiri bisa di layout di breaks kita pakai yang section break next page. Nah, misal daftar isi. Nah, di sini kita membuat daftar-daftar, kita breaks. Nah, untuk pada bagian daftar itu kita pakai page break ini. Ini daftar gambar, lalu breaks lagi daftar tabel. Nah, dari daftar tabel ini kita untuk masuk ke bab pembahasan kita pakai section breaks. Misal pendahuluan, lalu page break, selanjutnya ada tinjau
tinjauan pustaka, kita page break lagi, lalu metode penelitian, lalu ada kita page break lagi untuk hasil dan bahasan, lalu ada ini lagi saran dan kesimpulan. Kita, nah, karena bab pembahasan itu sudah selesai, lalu kita masuk ke citasi atau daftar, masuk ke citasi yang kita gunakan, yaitu dalam daftar pustaka kita menggunakan section break. Ini daftar pustaka. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penomoran antar bab, subbab, dan juga isi dari eh, karya ilmiah yang akan dibuat. Pertama-tama kita arahkan dulu kursor ya pada bab yang ingin diarah. Kita ini modified untuk heading satunya. Heading satu itu eh, digunakan sebagai judul besar seperti daftar isi, daftar gambar, pendahuluan sebagai bab satu, terus metodologi bab tiga dan seterusnya. Nah, di sini heading satu kita atur eh, settingannya kita agar mempermudah melihat perbedaannya. Ini kita tengahkan. Oke. Nah, lalu kita blok heading satu. Nah, tinjauan pustaka juga sama. Kita blok, kita heading satu. Kita blok heading satu. Kita blok heading satu semua. Heading satu. Nah, di sini kita ingin buat penomoran. Kita masuk sini. Satu-satu ini. Baik, selanjutnya di sini kita ingin modify di sini untuk per headingnya. Antar heading satu, heading 2. Di sini kita ingin modify bahwa nah setelah dilihat maka dia akan lanjut mengikuti bagian A. Di sini kita bisa mengatur model dari si ininya. Di sini kita tambah titik misal. Seperti pada template pada umumnya. Jadi dia menambahkan titik style yang ini buat. Kita lakukan hal yang sama pada judul, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Mohon maaf sebelumnya, untuk
judul sendiri itu sendiri karena itu menggambarkan sampul itu tidak termasuk pada heading. Nah, yang kita buat itu adalah pada bagian daftar isi, daftar tabel dan juga daftar gambar kita buat seperti penomoran yang apa heading yang telah dibuat pada bab pembahasan, namun pada daftar isi itu tidak memiliki penomoran. Kita hapus saja daftar gambar, kita hapus lagi, kita atur daftar tabel, kita hapus lagi. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat heading 2 yaitu subbab pada setiap bab pembahasan. Sorry sebelumnya. Gitu. Misal latar belakang masalah, terus identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulis. Contohnya di sini kita atur pada heading 2-nya, modify. Ini misal kita 16, Times New Roman, terus oke, kita blok semua. Oke. Sama seperti pada bab satu, bab 2, misal kita isi teori terkait penelitian terkait. Kita blok, kita masuk ke heading, kita terapkan eh, style dari heading 2 sama di waktu dan tempat penelitian. Terus tahapan penelitian kita blok lagi, kita masukkan style heading 2. Selanjutnya misalnya di sini kita masukkan lagi hasil pembahasan, kita blok lagi, kita masukkan heading 2, saran kesimpulan. Kita masukkan ini. Nah, untuk daftar pustaka ini sama seperti daftar isi, untuk poinnya poin penomoran kita hapus saja. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan heading 3, membuat heading 3
Contohnya misalnya pada heading 3 sering digunakan pada teori terkait karena ada beberapa teori yang digunakan. Misalnya user experience, terus UI, UI, UX design, itu blok. Kita buat dulu stylenya, modify, heading 3 automatic, Times New Roman, gitu. Nah, ini untuk ini kita 14 saja. Oke, kita terapkan. Dia akan membuat eh, subbab baru itu pada poin 3. Bisa kita contohkan lagi pada di bab 3. Misalnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, eh, testing. Misalnya seperti ini, kita terapkan untuk heading 3. Nah, baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai style dari eh, teks normal. Kita ambil teksnya dari Google saja, teks apapun itu. Misalnya kita ambil lorem ipsum ini, oke, kita kembali ke sini. Kita salin untuk teks only-nya saja. Nah, untuk ini kita modify untuk norm teks normalnya. Kita atur di sini Times New Roman, ini 12, automatic. Oke. Nah, ini kan dia masih rata kiri. Kita juga bisa atur kembali di sini itu rata karena untuk teks pembahasan itu biasanya itu rata kanan kiri atau justify. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sitasi atau sum- sumber yang kita gunakan pada saat melakukan pembuatan karya ilmiah ini sendiri, terutama pada bagian teori terkait karena teori terkait ini pada umumnya kita mengambil beberapa referensi atau sumber dari penelitian yang telah dilakukan. Maka dibutuhkan sitasi agar tidak eh, masuk ke dalam plagiarisme. Jadi contohnya, pertama-tama kita membutuhkan aplikasi seperti Mendeley. Nah, untuk Mendeley ini sendiri, kalian bisa eh, download di Chrome, cari saja download Mendeley. Nah, kita langsung masuk saja yang paling atas ini. Nah, kalian bisa download di sini. Download for now. Nah, kebetulan saya sudah mendownload agar mempersingkat waktu. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, kita masukkan beberapa paper yang kita gunakan sebagai referensi atau sumber yang digunakan. Um, Import file, lalu ini. Nah, untuk menghubungkan reference dari Mendeley ini ke dalam
Word yang kita gunakan atau file yang kita gunakan, kita bisa menggunakan tools eh, Site for Windows. Nah, langsung get it now. Kalian masukkan saja emailnya, email Microsoft kalian. Sorry. Jika sudah, kalian bisa pilih country-nya Indonesia. Nah, di sini ada tampilan Open in Word. Nah, jika sudah, itu akan menampilkan seperti ini yang menunjukkan itu sudah berhasil terhubung dan ditandai dengan munculnya logo Mendeley pada bagian reference. Nah, kita lihat pada dokumen kita buat, reference sudah terhubung dengan Mendeley. Lalu misalnya kita contohkan user experience merupakan peng, peng- sebuah sistem. Terus seperti ini. Nah, kita bukan di sini. Di- nah, terlihat, misalnya kita pilih untuk penjelasan mengenai user experience itu kita ngambil dari file yang ini, kita insert citasi. Nah, untuk citasi settingnya, kita bisa pilih itu menggunakan IEEE Update Citation Style. Nah, lalu contohnya kita contohkan lagi pada penjelasan lainnya, UI, UX design merupakan so- nah, ini kita ambil dari jurnal yang satunya, Insert Citation. Nah, dia akan langsung menandakan dua. Selanjutnya, di sini saya akan memasukkan daftar pustaka atau bibliografi yang terlihat. Nah, di sini kita bisa klik tiga ini, nah, insert bibliografi. Dan dia akan menginputkan untuk bibliografi yang kita gunakan. Itu seperti ini. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara eh, penginputan gambar atau masukin gambar dan berikan caption pada gambar tersebut berikut dengan captionnya dan juga cara membuat tabel. Jadi seperti di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk gambarnya. Bisa kita atur untuk layout dari si gambar itu sendiri. Saya di sini menggunakan inline text atau di dalam si teksnya tersebut agar tidak menimpa atau mengganggu format dari si laporan itu sendiri.
Lalu kita eh, akan memberikan caption dari gambar itu sendiri. Nah, untuk memberikan caption bisa kalian menggunakan klik kanan. Di sini ada insert caption, atau kalian bisa ke reference lalu insert caption. Nah, di sini karena gambar, kalian bisa menggunakan label, nah, gambar atau tabel. Nah, eh, pada default Microsoft Word itu tidak ada gambar dan tabel, kalian bisa menambahkan label sendiri. Misalnya di sini, kalian bisa menambahkan label sendiri. Karena di sini saya sudah pernah membuat sebelumnya, langsung kita gunakan saja. Lalu numbering, kita atur numberingnya, include, kita mengikuti penomoran sebelumnya. Kita beri misalnya UI versus UX. Oke. Nah, di sini bisa kita atur untuk stylenya. Uh, Bisa terlihat di sini caption. Bisa kita atur untuk ininya kita ini 12. Times New Roman tengah. Oke. Nah, seperti itu. Misalnya kita dan modify ini tengah. Misal kita ingin menginputkan gambar lainnya, kita inputkan gambar lainnya. Di kanan kita insert caption, gambar, user, experience. Nah, kita bisa blok. Nah, ini. Nah, kita bisa menggunakan style yang telah kita gunakan sebelumnya pada gambar atau untuk gambar. Selanjutnya, misalnya kita di sini ingin membuat tabel. Tabel pada umumnya itu digunakan pada pembuatan jadwal atau schedule di sini. Misal jadwal pelaksanaan jadwal pelaksanaan penelitian. Un- Nah, di sini kita bisa, kalau untuk tabel sendiri, captionnya itu bisa kita gunakan di bagian, sorry, bagian layout, kita insert caption, kita pakai tabel. Nah, kita numbering lagi. Ini period akan mengikuti penomoran pada heading sebelumnya. Oke, saya kita masukkan tabel, insert tabel, sabut.
Ini contohnya tabel lainnya kita buat di sini. Penelitian penelitian terkait kita kita blog, kita insert caption yang telah dibuat sebelumnya, kita insert caption lagi, reference, insert caption, tabel, oke. Kita masukkan untuk eh, tabelnya. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan memasukkan, membuat daftar isi, daftar gambar, dan juga daftar tabel yang telah kita buat pada karya ilmiah yang sedang dibuat. Pertama-tama, daftar isi, kita kursornya ke sini. Tuh. Lalu kita insert, reference, insert table of content, uh, table of content, show hingga heading 3. Oke, dia akan masukkan daftar-daftar tabel, daftar-daftar heading yang telah kita buat pada eh, karya ilmiah yang sedang kita buat. Ya, untuk daftar gambar kita masukkannya di bagian tab insert table figures. Nah, kita atur karena ini kita ingin masukkan daftar gambar, kita atur ke gambar. Kita oke kan. Terdapat gambar yang terdapat pada karya ilmiah. Dan untuk tabel sama, kita insert table of figure, kita eh, buat ke tabel labelnya kita karena yang kita ingin masukkan itu pada bagian tabel. Ya langsung masuk ke dalamnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat penomoran pada file ini. Kita masuk ke footer. Bagian footer ini kita link to same previous-nya kita matikan. Kita matikan agar pada bagian sampul atau judul ini tidak menarik penomoran, tidak mengikuti penomoran. Jadi penomoran akan dimulai dari pada bagian daftar isi saja. Kita ke footer, sorry, kita page number dulu, tengah, yang telah dilihat, telah membuat bagian 3, 4, telah membuat penomoran dari, nah, karena pada bagian daftar isi itu termasuk pada halaman 1, karena sampel itu tidak termasuk ke halaman 1, kita kita klik kanan, edit field, sorry. Nah, baik untuk selanjutnya.
Di sini kita akan men-setting untuk penomoran pada bagian daftar isi dan bagian pembahasan itu berbeda. Di mana pada bagian daftar isi itu menggunakan penomoran Romawi, sedangkan pada penomoran pembahasan itu pakai penomoran biasa. Page number, kita format numbernya kita ganti. Pada bagian daftar isi itu kita menggunakan Romawi dan kita mulai dari satu. Oke, dia akan langsung berubah. Satu, dua, tiga, sini empat. Nah, sebenarnya kita bisa merubah style dari footernya itu sendiri. Di sini kita bisa pakai banded agar terlihat untuk style itu berubah. Kita bisa bagi pakai normal biasa juga. Nah, di sini berhubung pembahasan itu kita harus mulai lagi dari nomor satu lagi. Nah, kita ubah saja, kita ke sini, page number, format page lagi, kita start at satu. Oke. Nah, dia akan merubah halaman pada setiap halamannya. Class header, jika sudah kita class header, karena tadi sudah penomorannya sudah kita atur, maka kita blok semua, kita blok pada bagian daftar isi, blok, kita klik kanan, update field. Update-nya ini ada dua pilihan, itu hanya update page number only atau halamannya, atau update semua pada bagian daftar isi itu sendiri. Nah, agar kita memastikan bahwa semuanya sudah berubah sesuai dengan isi dari filenya itu sendiri, maka kita pilih untuk update seluruh isi dari tabelnya. Nah, ini sudah berubah bahwa daftar itu I, dan untuk bagian pendahuluan atau bab satu untuk bagian pembahasan itu ada pakai penomoran biasa atau satu. Kita update lagi pada bergambar, klik kanan, update field, kita update semua isi dari daftar gambar itu sendiri. Lalu di sini kita update field lagi, entire, dia akan terupdate sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan export file yang telah kita buat, itu bisa kita save as atau export sebagai agar terbuat langsung dalam bentuk PDF, kita bisa langsung ekspor. Kita taruh di bagian misal Photopen, search experience, publish. Oke, sudah terpublish. Kita akan lihat file yang telah dibuat. Di sini sudah terlihat bahwa sudah sesuai format. Di mana di sini sudah ada penomorannya, ada I, penomoran Romawi atau penomoran biasa, lalu daftar gambar, daftar tabel, lalu penomoran subbab atau heading satu, heading 2, dan heading 3, lalu ada penginputan citasi dan juga bibliografi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.